Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan membahas tentang GLB dan GLBB. Nah, pertama Ibu akan membahas apa sih itu GLB. GLB merupakan kepanjangan dari gerak lurus beraturan. Sementara GLBB merupakan gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLB merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan dalam selang waktu tertentu. Sehingga karena kecepatannya konstan, maka percepatannya itu atau perpindahannya akan sama dengan 0. Nah, berikut adalah grafik GLB. Yang pertama ada grafik kecepatan terhadap waktu. Karena tadi kecepatannya konstan, maka grafiknya itu konstan ya, lurus. Kemudian yang kedua ada grafik jarak terhadap waktu atau S terhadap T. Selanjutnya, secara sistematika GLB dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, Pi sama dengan S per T. Selanjutnya, bisa kita pindah ruas kalau misalkan ditanyakan S, maka tinggal Pi dikali T. Dan jika yang ditanyakan adalah T atau waktu, maka kita tinggal membagikan jarak dengan kecepatan. Oke, di sini ada keterangannya ya. Pi sama dengan kecepatan, S sama dengan jarak, T sama dengan waktu. Nah, sekarang GLB. Sebelumnya, apakah kalian pernah mengayuh sepeda pada jalanan yang menanjak? Nah, apa yang kalian rasakan? Pasti sepeda itu kecepatannya akan melambat ya. Karena di jalanan yang menanjak, sepeda akan semakin berat untuk dikayuh. Sementara ketika sepeda kita menurun atau sepeda melalui jalan menurun, maka gerak sepeda akan semakin cepat. Nah, GLBB sendiri merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Oke, P-nya itu berubah beraturan karena benda mengalami percepatan dan perlambatan yang konstan. Contohnya sepeda tadi, ketika menanjak dia akan menjadi diperlambat gitu, ketika menurun akan mengalami percepatan. Nah, kenyataannya bersepeda itu, saat kita bersepeda, kita tidak bisa atau kita tidak akan mengalami percepatan dan perlambatan yang konstan karena sulit untuk mengendalikan percepatan yang stabil ketika mengayuh sepeda. Atau contoh lain, ketika kita melemparkan batu secara vertikal, ketika batu itu ke atas, maka batu akan mengalami perlambatan. Sebaliknya, ketika batu turun ke bawah, dia akan mengalami percepatan. Nah, selanjutnya ada grafik GLBB. Yang ini adalah grafik GLBB kecepatan terhadap waktu atau Pi terhadap T. Ketika GLBB dipercepat, maka grafiknya akan naik gitu, akan semakin cepat berarti naik. Ketika diperlambat, grafiknya akan menurun. Yang kedua, ada grafik GLBB jarak terhadap waktu. Nah, ketika benda mengalami percepatan, maka nilainya itu akan positif, bertanda positif, kemudian kurva atau grafiknya akan terbuka ke atas, sementara yang mengalami perlambatan itu akan negatif dan kurvanya terbuka ke bawah. Secara sistematik, gerak lurus berubah beraturan itu dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, Pi T sama dengan Pi 0 plus minus A dikali T. S sama dengan Pi 0 dikali T plus minus setengah dikali alas dikali T kuadrat. Yang ketiga, Pi T kuadrat sama dengan Pi 0 kuadrat plus minus 2 dikali A dikali S. Nah,
Di sini Pt itu sebagai kecepatan awal, P0 sebagai kecepatan akhir, T sebagai waktu, A itu percepatan, dan S sama dengan jarak. Nah, di sini ada tanda plus minus, itu dimaksudkan kepada nanti kalau di soal itu tergantung arah percepatannya ya. Oke. Selanjutnya kita coba latihan soal GLB ya. Di sini soalnya seorang pengendara motor berjalan dengan kelajuan tetap 10 meter per sekon. Dalam waktu 1 jam ia telah menempuh jarak sejauh. Nah, berarti yang diketahuinya yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan 10 meter per sekon, kemudian T-nya 1 jam. Nah, 1 jam ini harus kita ubah dulu ke dalam sekon atau detik. 1 jam kan 3.600 detik. Dan yang ditanyakan adalah S. Ingat tadi kalau mencari S, maka tinggal kita kalikan kecepatan dengan waktu. Maka hasil S-nya adalah 36.000 meter atau sama dengan 36 kilometer. Selanjutnya soal GLBB. Nah, seorang pengemudi mobil bergerak dengan percepatan konstan 5 meter per sekon kuadrat. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak S adalah 20 sekon dan kecepatan awal mobil itu sama dengan 0 meter per sekon, maka nilai S-nya berapa atau jaraknya berapa ya? Yang pertama yang diketahui ada A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat, kemudian T-nya 20 sekon. V0-nya itu ada 0 meter per sekon, maaf ya. Nah, maka kita bisa menggunakan cara menjawabnya itu dengan rumus GLBB yang kedua. Tinggal kita masukin, didapatlah S-nya itu 600 meter atau 0,6 kilometer. Nah, itu untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Semoga apa yang Ibu terangkan dapat kalian pahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.